podcast kami, podcast favorit yang selalu hadir untuk menemani kita semua untuk berbicara bisnis, hukum, dan inovasi. Saya Nurul Mawaddah dan rekan saya Rifka Ratu Andini. Kami di sini sangat antusias karena di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan tapi seringkali kurang diperhatikan oleh para pelaku bisnis, yaitu ialah rahasia dagang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Oke, berarti rahasia dagang itu bagian dari hak ya, kekayaan intelektual. Nah, di era persaingan bisnis yang semakin ketat nih dan teknologi yang sangat pesat, menjaga keunikan dan keunggulan usaha adalah suatu kunci agar suatu bisnis itu bisa bertahan dan berkembang. Nah, betul nih Nurul. Salah satu hasil yang tak terlihat yang punya nilai luar biasa itu adalah rahasia dagang. Mungkin Anda punya resep rahasia, formula khusus, metode produksi yang unik, atau strategi pemasaran yang membuat produk berbeda dan sulit ditiru oleh pesaing lainnya. Namun sebenarnya bagaimana sih cara untuk melindungi informasi penting agar tidak dicuri atau disalahgunakan? Apa sih sebenarnya rahasia dagang itu dan bagaimana hukum melindunginya? Dan apa yang harus dilakukan jika rahasia dagang tersebut disebarluaskan? Semua pertanyaan ini akan kita jawab tuntas ya. Akan kita obrak-abrik dengan narasumber kita ya. Kalau tidak salah itu dari Fakultas Hukum Universitas Riau. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami sampai akhir episode ini, karena informasi yang kami bagikan hari ini bisa jadi kunci sukses dan perlindungan bisnis Anda untuk masa depannya. Oke, langsung saja nih kita sambut ya bintang tamu kita, bintang narasumber kita dari mahasiswa Fakultas Hukum ya. Iya, Universitas Riau. Oke, ada Dispa dan ada Zila. Halo semuanya. Tahu ya kalian letak kamera di mana? Udah wajib juga. Iya, wajib. Bener banget. Bagaimana nih kabar dari Dispa, dari Zila? Bagaimana nih? Alhamdulillah aku baik. Baik juga. Udah makan apa belum? Sudah kak. Kakak satu lagi? Udah. Kalian semester berapa nih? Kalau aku semester 4 kak. Sama kak, ini semester 4. Oh, masih semester 4. Asal kakaknya dari mana nih? Kalau aku dari Kuansing. Satu lagi? Dari apa ya? Oke, dari Kuansing dan dari Kampar. Kuansing itu di mananya sih? Aku nggak tahu nih Kuansing itu di mana. Soalnya aku dari Siak guys. Aku dari Siak. Jadi aku belum pernah ke Kuansing. Aku belum pernah juga ke Kampar, padahal dekat ya. Iya, main-mainnya kak ke Kampar. Jadi di Kuansing itu ada tradisinya nih, kayak pacu jalur gitu. Oh iya, aku ada lihat di Itu satu tahun berapa kali ya? kadang dalam satu bulan tuh juga ada 2 kali gitu. Oh, itu emang kayak kebiasaan gitu ya? Iya, emang harus ada pacu jalur. Iya, kayak merayakan hari 17-an gitu. Oh, dalam hari-hari yang besar gitu ya? Iya, betul sekali. Oh, di tempat Zila nih di Kampar ada nggak suatu tradisi atau apa gitu yang bisa dibagikan kepada kami nih, aku sama Ratu? Kayaknya gak ada yang pasti deh kalau di Kampar tuh. Oh, Kayak suka-suka aja bikin acara, bikin tangga. Oke. Kalau kesibukan dari Dispa, dari Zila apa nih sebenarnya? Kalian semester berapa nih sebelumnya? Semester 4 kak. Oke, semester 4 udah lumayan ya semester 4. Apa nih kegiatan kalian di semester 4? Nah, kalau aku nih, aku mengikuti organisasi gitu. Organisasi yang seperti apa? Kayak paduan suara gitu. Wow, bisa nyanyi dong pastinya. Dikit-dikit. Bener-bener roket ya. Kegiatan yang di luar kampus ada nggak? Kalau aku nggak ada sih ya kan, atau kalau Sudah di Zila? Kalau di luar dari kampus sih biasanya cuma ngambil job dari Miss Neka gitu. Oh, iya. Iya. Keren banget guys. Bintang tamu kita kali ini. Kalian ada yang mau ditanyakan nggak dari kami berdua nih sama Ratu? Entah umurnya atau apa gitu kan, kita baru ketemu ya. Kenalan gitu. soalnya dari mana nih kak? Aku tadi udah bilang ya, aku dari Siak. Kalau sini Dari Roku. Karena kan selain Bikin podcast ya, selain podcast, kalau aku sih, aku udah tamat kuliah. soalnya kak. Iya. Kalau saya itu kayak masak. Oh keren. Jadi chef ya? Iya. Saya mau hobi masak. Masakan dia enak banget. Oh,
informasi yang bersifat rahasia di bidang bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang nggak memiliki kerahasiaannya. Nah, informasinya ini dijaga kerahasiaannya ini oleh pemilik ini agar tidak diketahui nih oleh orang lain gitu. Contohnya ini seperti kayak resep rahasianya gitu, metode produknya gitu. Oke, berarti memang benar-benar rahasia ya? Iya. Jadi rahasia dagang itu bukan cuma soal resep makanan aja ya? Iya betul. Selama informasi ini tidak diketahui oleh publik dan punya nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya, maka itu juga termasuk rahasia dagang, Mbak. Waduh, berarti tentang rahasia dagang ini sangat menarik sekali ya, sebagai aset yang sangat berharga nih buat para bisnis-bisnis. Iya betul. Iya. Lalu bagaimana sih hukum Indonesia melindungi rahasia dagang ini? Nah, di Indonesia sendiri, rahasia dagang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang ini. Nah, jadi perlindungan ini bersifat otomatis, artinya kalian tidak bisa lagi nih mendaftarkannya secara resmi kayak hak paten, hak cipta gitu. Oh, berarti kita tuh nggak perlu lagi nih ribet-ribet untuk pergi daftar dulu. Berarti nggak perlu ya? Iya Iya betul, betul. Mbak. Tapi ada syarat pentingnya nih, yaitu kita harus tahu dulu bagaimana membuktikan bahwa informasi tersebut memang betul-betul rahasia dan sudah dijaga kerahasiaannya. Misalnya nih dengan membuat perjanjian kerahasiaan atau NDA membatasi akses informasi tersebut dan menggunakan sistem keamanan yang memadai. Jadi, walaupun nggak didaftarkan, rahasia dagang ini tetap terlindungi selama kita menjaga kerahasiaannya. Oke, berarti tadi kita udah bahas nih dari apa sih rahasia dagang itu, dan sekarang mungkin kita bahas ke contohnya aja dulu ya. Misalnya nih ada pengusaha makanan, terus dia punya resep rahasia, tapi resep rahasianya itu tiba-tiba disebarluaskan di internet, seperti kan banyak tuh kasus-kasus yang kayak gitu ya kan. Nah, jadi apa sih yang harus dilakukan kita sebagai pemilik usaha itu? Nah, pertanyaan yang bagus nih, Nicole. Ya, soalnya penonton juga pasti bertanya-tanya ya kan ya. Nah, pertama-tama nih kita cari tahu dulu nih dari mana sumber kebocoran rahasia tersebut. Nah, ternyata ada nih karyawan yang membocorkan dan ada juga nih perjanjian dari kerahasiaannya nih. Jadi kita tuh bisa menuntut secara hukum gitu. Makanya penting banget nih untuk membuat perjanjian kerahasiaan dengan karyawan, mitra bisnis, ya, atau siapapun yang biasanya mengakses rahasia dagang kita gitu. Gimana sih tips praktisnya itu? Iya, berarti pasti ada tipsnya dong, nggak mungkin nggak ada ya kan? Iya, ada. Dari Gimana cara mengatasinya gitu? Ya, jadi selain dari NDA ini, batasi aja akses informasinya nih, bagikan aja untuk orang-orang tertentu yang memang harus tahu gitu. Nah, gunakan password yang lebih kuat gitu, dan gunakan sistem keamanan digitalnya yang baik. Berarti kita juga perlu nih ya kan sebagai pemilik usaha untuk mengedukasi karyawan-karyawan. Jadi kalau misalnya dia membocorkan rahasianya, dia dapat nih apa konsekuensinya gitu. Iya betul. Kalau sudah terlanjur bocor itu gimana sih cara mengatasinya? Ya, ajukan aja pergugatan yang perdata untuk meminta ganti kerugian, contohnya misalnya. Nah, misalnya nih ada nih unsur kesengajaan dan merugikan dari pihak pemiliknya nih. Nah, itu juga bisa dilaporkan dengan menggunakan hukum pidana dengan menggunakan undang-undang rahasia dagang. Iya betul. Nah selain itu lakukan juga evaluasi terhadap sistem keamanan dan prosedur internal agar kejadian yang serupa itu tidak terulang lagi. Oke, berarti kita nggak perlu panik ya, langsung ambil tingkah. Oke, berarti pembahasan kali ini sangat membuka wawasan kita semua ya. Iya, Dan betul. sebelum kita mengakhiri podcast ini, apakah ada nih pesan dari Dispa, dari Zila? Bagaimana nih, apa pesan-pesan untuk kami, untuk aku sama Ratu bisa, atau untuk para penonton? Silahkan. Nah, aku ada nih. Mana nih kameranya? Oh itu, Iya. ini dia kameranya. Boleh di zoom dikit? Aduh. Jadi jangan pernah ya guys untuk membocorkan rahasia dagang tersebut. Nah, lindungilah sejak awal agar bisnis kalian ini bisa jadi aman dan berkembang dengan baik gitu. Cegah lebih baik daripada mengobati. Iya. Terima kasih Dispa dan Fazila atas
sama-sama. Iya, terima kasih banyak ya atas semua ilmu-ilmu ini, sangat berguna untuk kami nih. Mana tahu kami nantinya akan membuka sebuah bisnis.